Hai smart people, terima kasih telah mengklik video ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga smart people selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah smart people, topik pembelajaran kita kali ini adalah isi dan sistematika teks novel dan cerpen. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya ya smart people. Satu subscribe dari smart people sangat berharga bagi kemajuan channel ini. Baiklah smart people, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai karakteristik teks novel dan teks cerpen. Video ini membahas dua teks yang sangat mirip, yaitu teks novel dan teks cerpen. Perbedaan dari keduanya adalah hanya pada bagian kompleksitas konflik yang terdapat pada ceritanya saja. Baiklah smart people, mari kita bahas teks novel terlebih dahulu. Novel adalah prosa rekaan yang panjang dan menyuguhkan tokoh-tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa serta latar secara tersusun dan kompleks. Pada dasarnya, novel sama dengan cerpen. Hanya saja, novel berbentuk karangan yang lebih panjang dan lebih kompleks dari segi jumlah tokoh dan konfliknya dan terdiri atas beberapa rangkaian peristiwa. Sedangkan cerpen adalah cerita yang hanya memiliki sepenggal kisah dari tokoh utamanya. Cerpen umumnya hanya memiliki satu konflik utama dan hanya satu rangkaian peristiwa. Novel dan cerpen sama-sama lahir dan bersumber dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga novel dan cerpen hampir selalu mengungkapkan suatu latar sosial budaya yang mencerminkan masyarakatnya. Selanjutnya, novel dan cerpen membawa dan mengandung nilai-nilai yang dapat diterapkan pula di masyarakat, baik berhubungan dengan kebiasaan dan adat istiadat, sifat-sifat luhur kemanusiaan, maupun hubungan manusia dan Tuhannya. Adapun persamaan dan perbedaan antara novel dan cerpen yaitu novel adalah karya sastra yang ditulis menggunakan alur yang kompleks, latar yang luas, penokohan yang detail, juga waktu yang lama. Novel mempunyai ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, novel ditulis menggunakan gaya narasi dan deskripsi. Yang kedua, panjang cerita novel lebih dari 40.000 sampai 100.000 kata, bahkan ada juga yang sampai 250.000 kata. Jumlah halamannya rata-rata 150 sampai 300 halaman. Waktu baca per satu novel rata-rata 2 jam atau lebih. Pengkisahan dan adegan-adegan dalam novel ditampilkan secara pelan dan bertahap. Contohnya adalah Supernova karya Dewi D. Lestari. Sedangkan cerpen merupakan karya sastra dalam bentuk cerita padat. Cerpen ditulis menggunakan alur yang padat, latar yang terbatas, penokohan yang hanya sekilas pandang, juga penggunaan latar waktu yang sangat cepat. Cerpen mempunyai ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, cerpen ditulis menggunakan gaya narasi dan deskripsi, sama dengan novel. Bedanya, panjang cerpen biasanya 3.000 sampai 5.000 kata. Jumlah halaman pada cerpen rata-rata 5-10 halaman. Waktu baca per satu cerpen rata-rata 20-30 menit atau lebih. Pengkisahan dan adegan-adegan dalam cerpen ditampilkan secara singkat, padat, dan latar yang melompat-lompat. Contohnya adalah Debat atau Taruhan karya Anthony Chekhov. Isi informasi teks novel dan teks cerpen. Adapun isi informasi teks novel dan teks cerpen yaitu konflik atau masalah, baik masalah utama dan sampingan, dan maksud pengarang. Baiklah smart people, mari kita bahas mulai dari konflik. Peristiwa mampu menciptakan konflik dan konflik mampu memicu terjadinya peristiwa yang lain. Bentuk peristiwa dalam sebuah cerita dapat berupa peristiwa fisik maupun peristiwa batin.
Peristiwa fisik melibatkan aktivitas fisik, adanya interaksi antara tokoh cerita dengan tokoh yang di luar dirinya, tokoh lain atau lingkungan. Peristiwa batin adalah sesuatu yang terjadi dalam batin, hati seseorang. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa konflik dapat terjadi pada sebuah aspek kehidupan manusia. Adapun 3 jenis konflik, yaitu yang pertama, konflik internal. Konflik ini terjadi dalam diri seseorang atau tokoh. Konflik ini sering disebut juga dengan psychological conflict atau konflik kejiwaan. Konflik jenis ini biasanya terjadi berupa perjuangan seorang tokoh dalam melawan dirinya sendiri sehingga dapat mengatasi dan menentukan apa yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu konflik eksternal. Konflik ini terjadi antara orang-orang atau seseorang dan masyarakat. Konflik jenis ini sering disebut dengan istilah social conflict atau konflik sosial. Konflik seperti ini biasanya terjadi antara tokoh dengan lingkungan sekitarnya. Konflik ini timbul dari sikap individu terhadap lingkungan sosial mengenai berbagai masalah yang terjadi pada masyarakat. Yang ketiga yaitu konflik antara manusia dengan alam. Konflik seperti ini sering disebut sebagai physical or element conflict atau konflik alamiah. Konflik jenis ini biasanya terjadi ketika tokoh tidak dapat menguasai atau memanfaatkan serta membudidayakan alam sekitarnya sebagaimana mestinya. Apabila hubungan manusia dengan alamnya tidak selaras, maka akan terjadi disharmonisasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik tersebut. Di samping 3 konflik tersebut, dalam novel terdapat pula konflik utama dan konflik sampingan. Konflik utama adalah konflik dasar dalam sebuah cerita. Konflik ini merupakan konflik atau masalah utama yang membentuk cerita dalam sebuah novel. Konflik ini juga akan menimbulkan konflik-konflik lainnya yang membuat cerita pada novel menjadi semakin seru dan berwarna. Konflik-konflik lain yang ditimbulkan oleh konflik utama tersebut dinamakan konflik sampingan. Berbeda dengan novel, cerpen umumnya hanya memiliki satu konflik, sehingga tidak terdapat konflik sampingan di dalamnya. Selanjutnya yang kita bahas adalah bagaimana konflik itu bisa terjadi. Adapun penyebab dari konflik yaitu motif yang memunculkan aksi dan tokoh untuk merealisasikan tujuannya dalam suatu peristiwa. Aksi yang dilakukan tokoh akan memunculkan konflik apabila mendapat pertentangan dari hal-hal di luar dirinya. Lalu, bagaimanakah akibat dari konflik tersebut? Akibat konflik merupakan peristiwa yang muncul setelah adanya konflik, sehingga dapat dikatakan bahwa konflik mempengaruhi perkembangan peristiwa. Maksud pengarang. Karya sastra merupakan pengalaman batin penciptanya mengenai kehidupan masyarakat dalam kurun waktu dan situasi budaya tertentu. Di dalam karya sastra dilukiskan keadaan dan kehidupan sosial suatu masyarakat, peristiwa-peristiwa, ide, dan gagasan, serta nilai-nilai yang diamanatkan pencipta lewat tokoh-tokoh cerita. Dengan demikian, karya sastra mencerminkan kehidupan masyarakat melalui tokoh dan penokohan dalam ceritanya. Seorang pengarang yang sedang mengutarakan maksud tertentu tentunya tidak akan terlepas dari latar belakang kehidupannya. Dengan demikian, latar belakang kehidupan pengarang perlu kita ketahui agar kita dapat menerangkan maksud pengarang dalam novel dan mengaitkan maksud pengarang dengan realita kehidupan pengarang saat menyusun novel dan cerpen. Seperti halnya dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, Andrea Hirata berusaha menghadirkan berbagai hal yang mengusik pikirannya yang pernah dialaminya waktu kecil dulu. Hal tersebut berkaitan dengan permasalahan yang dialami, baik dirasakan secara pribadi maupun oleh masyarakat sekitar Pulau Belitung. Ide awal dari penulisan novel Laskar Pelangi adalah keinginan penulis untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada gurunya, yaitu Ibu Muslimah, Pak Harfan, dan ke-10 sahabat kecilnya. Buku merupakan simbolisasi barang yang mewah dalam kehidupan masa kecil mereka.
Dengan menulis sebuah buku, Andrea Hirata telah memberikan sebuah kemewahan kepada mereka semua. Baiklah Smart People, akhirnya kita sampai pada bagian menganalisis struktur teks novel dan cerpen. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, struktur teks novel dan cerpen memiliki kesamaan kecuali pada kompleksitas konfliknya. Dalam menganalisis struktur teks novel dan teks cerpen, terdapat dua unsur yang harus kita analisis. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membentuk cerita dalam novel dan cerpen dari dalam. Unsur intrinsik adalah bahan penyusun karya sastra yang bersumber dari karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik harus ada dalam sebuah karya. Jika salah satu unsur tidak dicantumkan, maka tulisan tersebut tidak bisa disebut karya sastra. Unsur yang pertama dalam unsur intrinsik adalah tema. Tema adalah unsur intrinsik novel dan cerpen yang menjadi dasar cerita. Tema sering disamakan dengan ide atau tujuan utama cerita. Tema merupakan sebuah roh atau nyawa yang ada di dalam karya prosa seperti novel dan cerpen. Tema bisa disebut ide utama dalam membuat cerita karena tema adalah penentu latar belakang dari cerita tersebut. Yang kedua yaitu tokoh. Tokoh merupakan unsur intrinsik novel dan cerpen yang sangat penting dalam cerita. Tokoh adalah orang atau karakter yang ditampilkan dalam novel dan cerpen. Oleh pembaca, tokoh ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dari tindakan yang diceritakan. Dalam tokoh, hal yang dibahas ada dua. Yang pertama adalah penokohan, yang kedua adalah perwatakan. Dalam penokohan terdapat sedikitnya 3 jenis penokohan. Yang pertama adalah protagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang memiliki sifat positif di dalam sebuah cerita. Tokoh protagonis menampilkan sesuatu sesuai pandangan dan harapan pembaca sehingga dapat menyita empati dan perhatian pembaca. Yang kedua yaitu tokoh antagonis. Kontras dengan tokoh protagonis, tokoh antagonis atau tokoh yang memiliki sifat negatif biasanya akan menimbulkan konflik dalam cerita. Penggambaran watak yang buruk akan membuat pembaca membenci tokoh ini, sehingga dalam beberapa cerita, penulis atau pengarang hanya memberi porsi cukup dan tidak berlebihan pada tokoh antagonis ini. Yang ketiga yaitu tokoh tritagonis. Perwatakan dalam tokoh yang selanjutnya, yakni tokoh tritagonis ini, merupakan tokoh dengan sifat penengah atau netral. Nantinya, tokoh tritagonis ini akan menjadi pendamai dan jembatan yang menyelesaikan konflik dalam sebuah cerita. Tokoh tambahan lain dari ketiga tokoh utama tersebut yaitu tokoh figuran. Tokoh figuran memang tak selalu ada di dalam cerita. Tetapi, perlu diketahui bahwa tokoh figuran merupakan tokoh atau peran yang meski kurang berarti, tetapi dapat menjadi peran pembantu. Istilah penokohan lebih luas daripada tokoh dan perwatakan. Penokohan dalam unsur intrinsik novel dan cerpen mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan, dan bagaimana penempatan dalam pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Penokohan merupakan penentuan watak atau karakter dari tokoh tersebut. Penokohan ini bisa digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan saat menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya yang akan kita bahas pada bagian tokoh atau unsur tokoh yaitu perwatakan. Perwatakan merupakan sifat dari tokoh-tokoh tersebut. Misalnya, baik, jahat, pemalu, periang, dan lain-lain. Adanya penokohan merupakan cara pengarang dapat menggambarkan karakter tokoh di dalam cerita tersebut yang terdiri dari karakter tokoh, watak, dan ciri fisik tokoh. Perwatakan pada suatu tokoh ini merupakan unsur yang harus ada sebagai pendukung unsur intrinsik dan ekstrinsik. Adapun contoh analisis tokoh terdapat pada layar berikut ini.
Pada cerita tersebut, Maryam memergoki Alfian yang baru datang berlibur dengan selingkuhannya di Kapadokia. Hasil dari analisis tokoh tersebut adalah nama tokoh, Maryam, jenis tokoh utama, penokohan protagonis, perwatakan baik, ramah, dan sopan. Yang kedua, nama tokoh Alfian, jenis tokoh utama, penokohan antagonis, perwatakan hidung belang dan manipulatif. Yang ketiga yaitu Nadia. Nama tokoh Nadia, jenis tokoh utama, penokohan antagonis, perwatakan pelakor dan munafik. Yang selanjutnya yaitu latar. Latar ada 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Unsur ini mengacu pada latar waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Latar ini bisa membuat pembaca cerpen lebih paham tentang kapan, di mana, dan sedang apa tokoh yang diceritakan. Latar atau setting disebut juga sebagai landasan tumpu, pengarang, dalam menentukan tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Yang keempat yaitu sudut pandang. Unsur intrinsik novel dan cerpen yang tak kalah penting adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Sudut pandang menjadi cara atau pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Sudut pandang memiliki beberapa macam jenis seperti sudut pandang orang pertama, kedua, atau ketiga. Ada juga sudut pandang dari penulis yang berasal dari sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Sudut pandang biasanya digunakan penulis atau pengarang untuk menyampaikan pesan dalam cerita. Penulis atau pengarang akan mengklasifikasikan pencerita atau tokoh yang menyampaikan cerita melalui sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Baiklah smart people, mari kita bahas sudut pandang ini satu persatu. Yang pertama yaitu sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama terdiri dari 2 macam, yaitu orang pertama pelaku utama dan orang pertama pelaku sampingan. Biasanya sudut pandang orang pertama pelaku utama dapat muncul sebagai tokoh utama. Sudut pandang orang pertama pelaku utama mengisahkan tentang berbagai peristiwa dialami oleh tokoh utama. Sudut pandang orang pertama pelaku sampingan dalam sebuah cerita biasanya hadir hanya untuk membawa cerita pada pembacanya. Kemudian penulis akan menggambarkan tokoh cerita yang dikisahkan untuk mengisahkan sendiri berbagai pengalaman di cerita tersebut. Tokoh yang dibiarkan mengisahkan sendiri ceritanya merupakan tokoh utama. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga memiliki 2 jenis. Yang pertama adalah orang ketiga serba tahu dan yang kedua adalah orang ketiga pengamat. Sudut pandang orang ketiga serba tahu menceritakan semua hal yang dilihat, dialami, dipikir, dan dirasakan oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Penulis biasanya menceritakan hal apa saja yang menyangkut tokoh dan kemudian disebut dia dalam sudut pandang ini. Berbeda dengan sudut pandang orang ketiga serba tahu, sudut pandang orang ketiga pengamat ini hanya menceritakan hal yang dialami tokoh di dalam cerita saja dan terbatas pada seorang tokoh saja. Unsur intrinsik novel dan cerpen selanjutnya adalah alur atau plot. Alur dalam novel dan cerpen adalah jalan cerita. Novel dan cerpen harus memiliki jalan cerita yang jelas. Alur dalam novel dan cerpen biasanya memiliki beberapa tahapan, mulai dari perkenalan, penanjakan, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. Alur yang digunakan oleh penulis ada 4 macam. Yang pertama yaitu alur maju, menggambarkan cerita urut dari pengenalan tokoh hingga penyelesaian konflik. Alur maju juga disebut sebagai alur progresif.
Alur maju biasanya menyajikan cerita secara berurutan, mulai dari tahap perkenalan hingga tahap penyelesaian. Cerita yang disajikan dengan alur maju biasanya tidak terlalu berat dan lebih mudah dipahami. Meski begitu, alur ini tetap akan mengejutkan pembaca. Yang kedua yaitu alur mundur. Alur mundur adalah proses susunan cerita yang tidak urut atau tidak runtut. Alur mundur biasanya disebut alur regresif yang menceritakan kisah mulai dari konflik dan dilanjutkan dengan penyelesaian. Selanjutnya, penulis akan kembali menceritakan latar belakang timbulnya konflik yang terjadi dalam karya sastra tersebut. Dalam artian, penulis atau pengarang akan menceritakan masa lalu dan menunjukkan klimaks di awal. Hal yang menarik dalam alur mundur adalah adanya rahasia besar yang akan diungkap oleh penulis. Urutannya biasanya tak kognitif dengan tahapan akhir, antiklimaks, klimaks, perumitan, dan awal. Yang ketiga adalah alur campuran. Alur campuran adalah gabungan antara kedua alur sebelumnya, yakni alur maju dan alur mundur. Alur ini biasanya diawali dari klimaks cerita, kemudian melihat lagi masa lampaunya. Selanjutnya, cerita dilanjutkan sampai pada penyelesaian. Dalam alur ini, penulis lebih banyak menceritakan tokoh utama. Tahapan cerita pada alur campuran ini mulai dari klimaks, perumitan, awal, antiklimaks, dan penyelesaian. Yang keempat yaitu alur sorot balik. Berbeda dengan alur mundur, alur sorot balik ini akan membawa pembaca ke akhir cerita, lalu kembali ke awal cerita. Penulis atau pengarang bisa memulai cerita dari klimaks, kemudian kembali ke awal cerita menuju akhir cerita. Yang keenam yang kita bahas adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang ditulis oleh penulis cerita. Amanat bisa dipetik oleh pembacanya setelah membaca karya tersebut. Amanat atau pesan moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat. Amanat yang disampaikan secara implisit sifatnya tersirat atau tidak langsung diceritakan dan digambarkan dalam suatu cerita. Pembaca harus dapat mengambil amanat itu sendiri melalui peristiwa dan tingkah laku tokoh menjelang cerita atau karya sastra berakhir. Sementara itu, amanat yang bersifat eksplisit biasanya disampaikan secara langsung oleh pengarang, baik di tengah cerita atau di akhir cerita. Penulis atau pengarang akan menyampaikan seruan, saran, peringatan, nasihat, ujaran, larangan, dan sebagainya secara langsung, sehingga pembaca tak perlu menganalisis sendiri amanat cerita. Tak hanya di dalam unsur intrinsik dan ekstrinsik, sebuah amanat dalam karya sastra diciptakan untuk menyentuh emosi pembaca dan membuat pembaca berada di dalam cerita tersebut. Baiklah smart people, kita sudah sampai pada unsur ekstrinsik novel dan cerpen. Unsur ekstrinsik novel dan cerpen adalah unsur-unsur yang membangun cerpen dan novel dari luar cerita tersebut. Dalam video ini, unsur yang dianalisis dalam unsur ekstrinsik novel dan cerpen adalah nilai-nilai dalam cerita. Adanya nilai-nilai dalam cerita ini akan membangun emosi pembaca sehingga pembaca merasa dekat dengan karya tersebut. Biasanya, penulis juga menyisipkan banyak pelajaran yang ia alami atau ia lihat dalam karyanya. Adapun nilai-nilai tersebut diantaranya yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral yakni nilai dalam novel dan cerpen yang bekerja sama dengan perangai, kecerdikan pekerti, atau tingkah laku insan terhadap sesamanya. Biasanya nilai ini diketahui melalui deskripsi tokoh, korelasi antar tokoh, dialog, dan lain-lain. Nilai yang kedua yaitu nilai budaya. Nilai dalam novel dan cerpen yang bekerja sama dengan moral istiadat, kebudayaan, serta kebiasaan suatu masyarakat. Biasanya nilai ini sanggup diketahui dengan menggambarkan moral istiadat, bahasa, dan gaya bicara tokoh yang mencerminkan bahasa tertentu dan kebiasaan yang berlaku pada daerah para tokoh.
Nilai dalam novel dan cerpen yang bekerja sama dengan dilema sosial dan korelasi insan dengan masyarakat atau interaksi sosial antar manusia. Biasanya nilai ini sanggup diketahui dengan menggambarkan korelasi antar tokoh. Yang ketiga yaitu nilai religius. Nilai dalam novel dan cerpen yang bekerja sama dengan kepercayaan atau anutan agama tertentu. Biasanya nilai ini sanggup diketahui dengan simbol agama tertentu, kutipan atau dalil dari suatu kitab suci, dan penggambaran nilai-nilai kehidupan yang dilandasi anutan agama yang bersifat universal. Yang keempat yaitu nilai patriotisme. Nilai dalam novel dan cerpen yang bekerja sama dengan jiwa kepahlawanan atau suatu usaha. Misalkan usaha hidup, semangat yang membara, cinta tanah air, dan lain-lain. Yang kelima yaitu nilai edukatif. Nilai dalam cerpen atau novel yang bekerja sama dengan pengubahan tingkah laku dari baik ke jelek atau pengajaran, atau bisa juga bekerja sama dengan sesuatu hal yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pengajaran. Nilai yang terakhir yaitu nilai estetika. Nilai estetika yakni nilai dalam cerpen atau novel yang bekerja sama dengan keindahan, baik dari segi bahasa, penyampaian cerita, pelukisan alam, keistimewaan tokoh, dan lingkungan sekitar tokoh. Baiklah Smart People, itu tadi pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini dapat membantu Smart People dalam memahami isi dan struktur teks novel dan cerpen. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Bye-bye.